Halo semua, selamat datang di channel Modal Ilmu. Kali ini saya akan ajak kalian semua untuk cari tahu soal sejarah Islam di Yunani. Pastikan kalian nonton sampai habis agar kita tahu sejarah Islam di negara-negara lain. Yunani menjadi rumah bagi sekitar 370.000 Muslim atau 3,5% dari populasi. Yunani memiliki sejarah panjang dengan Islam dan pemeluk risalah Muhammad SAW ini. Populasi Muslim di Yunani tidak homogen karena terdiri atas latar belakang etnis, bahasa, dan sosial yang berbeda. Sebagian besar mereka berasal dari Albania, tetapi ada juga yang berasal dari Pomaks Turki, kelompok Romani tertentu, dan Muslim Yunani, terutama dari Crete, Epirus, dan Barat Macedonia Yunani, khususnya pada abad ke-17 dan 18. Tapi komunitas Muslim adat di Thrace berjumlah sekitar 120.000 orang. Keberadaan entitas Muslim di Yunani tak bisa terlepaskan dari dinamika yang muncul dari Perjanjian Lausana pada 1923. Si Hugh Bolton dalam The Balkans Minorities and States in Conflict Minority Rights Publications menjelaskan perjanjian ini memberikan dua sisi mata uang sekaligus positif dan negatif. Di satu sisi perjanjian yang prinsipnya berisikan pertukaran populasi antara Yunani dan Republik Turki baru adalah bentuk pengakuan perdana terhadap institusi mufti dalam beberapa aspek hukum perdata di Thrace. Ketentuan ini telah dihormati pemerintah Yunani. Dilansir dari eurostrip-islam.info, dalam Lausana, Yunani mengakui mufti sebagai otoritas keagamaan di Thrace dengan berbagai keistimewaan sipil dan hukum. Dengan demikian, meskipun mereka secara resmi hanya mewakili minoritas tertentu, mufti dapat mengambil beberapa peran kepemimpinan bagi komunitas Muslim pada umumnya. Terkait pendidikan agama Islam, Perjanjian Lausana menyatakan bahwa sekolah harus ditetapkan untuk anak-anak dari komunitas Muslim di Thrace Barat. Tapi secara umum sekolah ini dianggap tidak mampu mengoptimalkan kemampuan siswa Muslim sehingga mereka tidak dapat bersaing di dunia kerja. Islam di Yunani, dua sisi Perjanjian Lausana baru-baru ini. Pemerintah Yunani telah berusaha meningkatkan kesempatan pendidikan bagi para anggota minoritas Muslim di Thrace Barat, memberikan insentif finansial, akses penerimaan di perguruan tinggi, dan peluang pekerjaan. Namun tetap saja sekolah-sekolah tersebut belum mampu mengejar ketertinggalan mutu, sehingga banyak keluarga Muslim mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Sekolah umum yang berada di Thrace juga memberi pelajaran pendidikan Islam. Tapi hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Muslim di luar Thrace. Western Thrace juga mempertahankan dua sekolah tinggi guna mempersiapkan siswa Muslim untuk studi tingkat yang lebih tinggi dalam teologi Islam. Bolton melanjutkan, akibat perjanjian tersebut, populasi Muslim di Yunani menurun secara signifikan. Di bawah persyaratan Perjanjian Lausana, kaum Muslim Yunani, Epirus, Yunani Makedonia, dan Yunani Utara diminta untuk berimigrasi ke Turki. Sedangkan orang-orang Kristen yang tinggal di Turki diminta untuk berimigrasi ke Yunani. Adapun komunitas Muslim Thrace Barat dan Kristen dari Istanbul dan pulau-pulau dari Gökçeada dan Bosca ada dalam kurung, Imfros dan Tenedos adalah satu-satunya populasi yang tidak dipertukarkan. Akibatnya pemerintah Yunani ketika itu mendefinisikan Muslim itu berbahasa Turki, Makedonia Timur dan Thrace sebagai Muslim Yunani dan tidak mengakui keberadaan minoritas Turki di Yunani Utara. Perjanjian Lausana yang ditandatangani pemerintah memberikan bahasa, hak-hak agama, dan pendidikan kepada masyarakat Thracian. Sedangkan mereka yang di luar Thrace tidak tercakup dalam kesepakatan. Dengan demikian, umat Islam di bagian lain di negara tersebut terpaksa harus ke Thrace untuk mendapatkan pengakuan negara seperti pernikahan dan pemakaman. Muslim Yunani berjuang atasi ketimpangan dampak perjanjian tersebut. Ada ketimpangan yang nyata dalam sejumlah persoalan. Menyangkut masjid, misalnya di Western Thrace dan Pulau Rhodes serta Kos, sekitar 290 masjid beroperasi. Sementara tidak ada masjid untuk sekitar 200.000 Muslim di Athena. Izin pembangunan masjid sempat diberikan pemerintah Yunani pada 2000 setelah lobi panjang selama beberapa dekade. Masjid ini rencananya didanai Arab Saudi. Namun konstruksi masjid yang akan dibangun di pinggiran Paania itu belum dimulai akibat pengaruh dari gereja Ortodoks Yunani. Mereka tidak siap menerima masjid di tengah negara Kristen Ortodoks. Penolakan juga datang dari wali kota dan penduduk setempat. Mereka mengklaim masjid akan menjadi salah satu bangunan yang pertama kali terlihat dari bandara, sehingga merusak citra dan karakter Yunani sebagai mayoritas Ortodoks. Mereka juga mengklaim Muslim keberatan dengan lokasi yang jauh, sekitar 1 jam dari pusat kota Athena untuk salat zuhur atau Jumat. Perjanjian Lausana juga berimbas pada kesulitan terhadap area pemakaman.
Satu-satunya pemakaman Muslim terletak di Terace Barat. Tapi beberapa Muslim mengaku keberatan dengan kebijakan ini. Khususnya mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk melakukan perjalanan ke Terace atau negara lain untuk melakukan pemakaman. Sekian penjelasan tentang sejarah Islam di Yunani. Kalau kalian mau kita bahas tentang sejarah Islam di negara-negara lain, langsung kasih masukan di kolom komen.